Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, kepada Mbak Adita, kepada Mbak Lisa, dan juga tentu saja di sini kita kedatangan juga Mbak Lisa, bantuan dari tim Laboratorium Ilmu Komunikasi, yang nanti akan me-live streamingkan ya kuliah praktisi kita ini ke YouTube Departemen Ilmu Komunikasi. Pagi hari ini kita sudah ditemani oleh anak-anak muda yang semangat ini Mbak, walau mereka sepertinya belum terlihat mandi ini pagi hari, tetapi sudah semangat mau kuliah. Ya, ini dari kelas komunikasi bencana dan sudah ada juga barangkali dari beberapa peserta Zoom ini yang hadir dari kelas Ragam Arena Komunikasi Mbak Adita. Karena memang di Departemen Ilmu Komunikasi saya kira tidak saja di Dikom, tapi juga Sevisipol ini rutin melakukan kuliah praktisi seperti ini, tentu saja untuk bisa memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait dengan ilmu yang sudah dipelajari dan apa saja yang kemudian didapatkan nantinya di lapangan. Sehingga tentu kami sangat berterima kasih karena Mbak Dita di tengah waktu yang begitu sibuk masih mau berbagi kepada kita semua di kampus. Ini seperti menyambut alumni terbaik kita ini kembali ke kampus. Terima kasih Mbak Dita, selalu senang ketemu Mbak Dita dimanapun berada. Dan tentu saja teman-teman semuanya, Mbak Dita akan memberikan kepada kita sejumlah, saya kira, pembelajaran yang penting karena barangkali kita selama kurang lebih kita sudah melalui 12-13 pertemuan Mbak Dita untuk mata kuliah ini, sehingga minggu depan adalah minggu terakhir dari kelas ini, dan teman-teman akan melakukan refleksi yang saya kira penting hari ini terkait dengan itu, khususnya tema utama acara kita di pagi hari ini, yaitu manajemen komunikasi krisis COVID-19, pembelajaran dari Kementerian Perhubungan, yang nanti ini sudah kedatangan Mbak Dita selaku staf khusus dari Menteri Perhubungan, sekaligus juga juru bicara Kementerian Perhubungan. Tentu saja teman-teman semuanya yang hadir di sini, pandemi masih terus berlangsung. Berbagai upaya juga telah dilakukan ya secara masif dan kolaboratif untuk mempercepat langkah penanganan krisis ini. Salah satunya adalah dengan melakukan tata kelola atau manajemen komunikasi krisis, maupun juga kami kira adalah komunikasi publik yang cepat dan tepat. Kementerian Perhubungan adalah salah satu lembaga pemerintah yang tergabung dalam satuan tugas atau Satgas COVID-19 nasional yang berperan vital di dalamnya. Hari ini tentu kita sudah kedatangan Mbak Adita ya, tadi yang saya sudah sampaikan selaku staf khusus Menteri Perhubungan dan juga juru bicara Kementerian Perhubungan. Beliau nanti akan berbagi pada kita, teman-teman semuanya, mengenai hal-hal tersebut dan tentu lesson learn yang bisa kita dapat, maupun best practices yang bisa nantinya teman-teman juga ambil untuk membantu mempertajam analisis paper yang teman-teman akan tulis sebagai book chapter dari kelas ini, maupun juga untuk keperluan akademik yang lainnya. Sebelum itu tentu saja teman-teman tak kenal maka tak sayang ya, tetapi sebenarnya siapa sih yang tidak kenal Mbak Adita Irawati ini yang sudah luar biasa berkiprah di bidang komunikasi ya sejauh ini. Sedikit perkenalan ya untuk teman-teman yang belum kemudian mengetahui beliau. Beliau adalah alumni dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM. Tahunnya saya sebutkan nggak nih Mbak Adita, apa saya sensor aja tahunnya? Saya sensor aja ya tahunnya ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu di mana beliau itu ya tahun angkatannya, dan beliau juga pernah bekerja di berbagai bidang komunikasi. Walau Departemen Ilmu Hubungan Internasional, tapi beliau luar biasa loh praktik-praktik komunikasinya. Apa saja beliau pernah bekerja sebagai manajer marketing communications di PT Indosat ya, sebelum akhirnya Indosat menjadi Indosat Ooredoo ya Mbak Adita. Kemudian managing directors dari beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President dari Corporate Communications PT Telkomsel dan juga pernah sebagai staf khusus Presiden RI sebelum akhirnya memegang posisi beliau yang saat ini. Nah, teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama lagi, waktu dan layar akan saya berikan atau aturkan kepada Mbak Dita untuk sekaligus membuka ya dan juga berbagi kepada kita ilmu dan pengalaman beliau selama ini. Waktu dan layar saya aturkan kepada Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Terima kasih, Mas Dam. Baik, saya langsung mulai aja ya, karena waktunya ternyata juga tidak panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat. Yang paling utama, semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Nggak apa-apa belum mandi, yang penting sehat. Tadi soalnya kata Zam, kayaknya ada yang belum mandi, nggak apa-apa. Yang penting sehat, itu yang paling utama.
Baik, saya pertama-tama ucapkan terima kasih banyak khususnya untuk, saya panggilnya Bu Lisa kali ya, atau Mbak Lisa, dan juga kepada Mas Zainuddin Muda ini yang sudah mengundang kami, dalam kapasitas sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Untuk sharing, sebenarnya saya sih ingin menyampaikan ini sifatnya lebih sebagai sharing terkait dengan, praktek komunikasi khususnya saat terjadi krisis di situasi pandemik di saat ini ya, di Indonesia. Baik, saya tadi sudah disampaikan, saat ini tugasnya sehari-hari adalah sebagai staf khusus Menteri Perhubungan terkait bidangnya, bidang komunikasi dan sumber daya manusia. Beda banget ya, komunikasi dan SDM, tapi anyway ya memang itu tugas yang sudah diberikan, dan sebenarnya kaitannya sangat banyak sih antara komunikasi dan bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Di samping saya juga diminta untuk menjadi juru bicara. Jadi, mungkin kalau sering kadang lihat gitu ya di televisi atau ada di media-media ya, itu sudah konsekuensi dari tugas sebagai jubir. Dan kenapa harus ada jubir, nanti kita bisa bahas juga tuh ketika saya sharing soal komunikasi krisis ya. Kemudian, ya memang ini situasi pandemik saat ini situasi yang luar biasa, dan ini juga salah satu efeknya adalah kalian kuliah semuanya dari tempat masing-masing ya. Belum ada tatap muka ya sekarang ya? Belum ya. Jadi ya ini sebuah dampak yang luar biasa yang membuat kita harus masuk dalam situasi yang istilahnya kenormalan baru gitu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya situasi pandemik yang sudah dimulai lebih dari 1,5 tahun yang lalu, dan seperti apa perjalanan kami semua di pemerintahan dalam mengkomunikasikan hal ini? Nanti saya akan sharing, tapi kembali lagi ini adalah sebuah sharing yang sifatnya praktikal ya. Teman-teman mungkin sudah berapa kali gitu ada sesi perkuliahan terkait dengan mungkin lebih banyak dari pendekatan kritikal, kemudian juga mungkin ada case study. Nah, mari kita nanti lihat sebenarnya bagaimana tataran praktikalnya sehari-hari ya, karena bisa saja nanti ada hal-hal yang mungkin selama di dalam perkuliahan tidak ditemukan hal itu gitu. Tetapi justru ini yang saya apresiasi, artinya memang dari sisi perkuliahannya, tataran teoretikalnya, lalu bagaimana sebenarnya dalam praktikalnya, khususnya ketika kita menghadapi situasi pandemi. Baik, saya mungkin izin sharing screen ya. Oke, sudah bisa dilihat ya? Oke. Sudah bisa Mbak Dita? Ya, ini adalah topik yang akan saya sampaikan sesuai juga dengan TOR yang sudah disampaikan juga ya oleh teman-teman di Departemen Komunikasi. Baik, oke, sebelum kita nanti masuk ke komunikasi krisis itu sendiri, mungkin kita samakan dulu persepsi. Mudah-mudahan ini juga sama ya dengan pemahaman yang sekarang adik-adik sudah dapatkan dari perkuliahan, bahwa yang namanya krisis communication tidak pernah bisa lepas dari apa sih definisi krisis itu sendiri, dan tentu penanganan krisisnya. Karena sebenarnya krisis communications ini kan bagian dari manajemen krisis itu sendiri ya, gitu. Nah, semua akan terkorelasi. Bagaimana krisis komunikasi itu disampaikan, itu akan juga sangat tergantung bagaimana manajemen dari krisis itu sendiri. Gitu. Nah, krisis ini kalau kita coba lihat definisinya sih, pada prinsipnya ini sebuah situasi yang punya potensi membahayakan, mengancam, ya, baik itu kaitannya dengan reputasi, dengan kepercayaan, dan juga tentu dengan citra, baik itu yang terkait dengan seorang individu, ya, grup maupun juga seluruh organisasi. Ya, saya kalau bilang Kemenhub di sini adalah organisasi, bagian dari organisasi kepemerintahan yang besar ya, pemerintah pusat khususnya. Nah, tentu apa yang terjadi selalu akan terkorelasi dengan pemerintahan secara nasional. Baik itu kalau yang tertinggi dalam hal ini kita bicara kabinet ini dipimpin oleh presiden, dan kemudian ada kementerian-kementerian lain yang terkait, lembaga yang terkait. Dan Kementerian Perhubungan ini adalah salah satu kementerian yang menangani sektor transportasi. Dalam situasi pandemik, saya harus sampaikan bahwa kita semua tidak mungkin berdiri sendiri. Sektor transportasi itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dia akan selalu terkait dengan sektor-sektor yang lain, khususnya sektor yang terkait dengan pandemik, yaitu kesehatan. Ya, jadi ini yang perlu dipahami bahwa dalam situasi pandemik ini, kementerian-kementerian tidak bekerja sendiri, tidak mungkin bekerja sendiri, karena semuanya akan terkait dengan masalah-masalah krisis yang leading sektornya ada di
Kementerian Kesehatan. Krisis manajemen kita sepakat ini adalah proses penanganannya, ya. Bagaimana kemudian agar krisis ini tidak makin menjadi-jadi, bisa segera di recovery, ada mitigasinya. Ini adalah bagian dari krisis manajemen. Sementara krisis communication ini bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, didiseminasi, agar kemudian khalayak atau stakeholders itu juga memahami bagaimana krisis ini dimitigasi dan bagaimana dampaknya kepada mereka, lalu apa yang akan dilakukan oleh dalam hal ini misalnya pemerintah. Gitu ya. Jadi ini kita akan bahas, mungkin nanti akan ada yang di crisis communications, tapi tentu tidak mungkin lepas dari penanganan krisis itu sendiri. Oke, nah ini masalahnya adalah the worst time to start planning for crisis is when you are in the middle of one. Jadi ini mau bilang bahwa banyak sekali organisasi, termasuk korporasi ketika saya di Indosat, di Telkomsel, itu kadang-kadang kita ribut dan bingung itu saat krisis sudah terjadi gitu. Jadi itu yang kadang membuat situasi krisis jadi tidak menentu dan makin parah gitu. Karena kita habiskan waktu untuk nyusun rencana, bikin action itu justru ketika krisis sudah terjadi. Nah, makanya di sini akan sangat penting sekali ada sebuah fase pra-krisis, di mana kita ada dalam situasi yang selalu alert dengan situasi krisis itu. Gimana caranya? Banyak proses pra-nya itu, termasuk bagaimana kita bisa issue management atau memanage isu yang kita lakukan setiap hari dengan melakukan monitoring. Ya, isu monitoring, media monitoring, social listening, itu sebenarnya navigasi kita untuk bisa mengidentifikasi kapan kira-kira ini akan terjadi krisis. Itu idealnya ya, saya bicara ideal nih gitu. Jadi ini sebenarnya untuk agak ini aja sih bilang bahwa ya jangan kebakaran jenggot saat krisisnya udah terjadi. Kita harus siap anytime dengan kita punya navigasi dan tentu punya sistem dan punya manual. Itu yang paling mendasar. Cuma kadang-kadang banyak sekali perusahaan dan organisasi udah punya manual, udah punya sistem, tetap aja pada saat krisis terjadi ribut lagi gitu. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu dilakukan selalu simulasi. Itu juga yang saya lakukan waktu di korporasi dan juga di kementerian. Meskipun krisis tidak terjadi, simulasi harus selalu dilakukan agar kita selalu punya sense dan dalam situasi alert. Jadi nggak nyantai-nyantai gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita terlalu comfort dengan situasi, nggak punya sense of crisis. Itu yang paling penting kita tumbuhkan terus. Nah, apa aja sih sebenarnya masalah yang berpotensi krisis? Ini saya kolek juga dari beberapa pengalaman ya ketika saya ada di korporasi. Mungkin juga ada banyak di textbook juga. Kalau kita bicara pandemik itu sebenarnya kaitannya dengan bencana, tapi bencana non alam gitu. Ini bencana yang diakibatkan oleh virus ya, dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat karena virus ini punya potensi membunuh gitu, menyebabkan kematian. Ada juga yang kaitannya krisis karena masalah keselamatan dan keamanan. Saat pandemik tidak ada bersama kita, di Kementerian Perhubungan itu sering terjadi krisis akibat ada kecelakaan transportasi. Bahkan ada, mungkin teman-teman ingat ya, di awal tahun ini ada pesawat Sriwijaya yang jatuh. Di saat pandemik pula, itu double nggak sih itu krisisnya? Udah keselamatan transportasi di masa pandemik, akhirnya kita harus banyak sekali mencari terobosan bagaimana ini harus ditangani. Karena jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lain karena masalah pandemik tadi gitu ya. Lalu ada masalah layanan. Ini mungkin banyak dialami oleh korporasi yang punya core-nya adalah core services ya. Seperti kami di Telkomsel waktu itu karena memang layanan utamanya adalah jasa telekomunikasi. Selalu banyak sekali terjadi krisis akibat masalah layanan yang mungkin tidak memuaskan, merugikan pelanggan, muncul kemudian gugatan-gugatan, itu macam-macam. Kinerja juga demikian, masalah hukum dan etika bisnis, lalu hubungan industrial. Yang ada demo-demo karyawan yang sampai turun, kemudian sampai datang ke DPR, itu kan krisis sebenarnya ya. Di mana reputasi perusahaan sampai karyawannya sendiri mendemo dan membawa itu ke katakanlah ke dewan gitu ya, atau malah langsung ke kantor presiden.
Nah, ini hal-hal krisis yang punya isu-isu yang punya potensi menjadi krisis, walaupun tidak selalu akan menjadi krisis kalau kita bisa mengelola isunya. Ya tentu sudah dipelajari ya, ketika ada sebuah isu itu belum bisa kita katakan krisis. Ketika sudah menimbulkan masalah, menimbulkan hal-hal yang punya merugikan, disitulah sebenarnya kita harus bisa katakan isu itu sudah menjadi sebuah krisis yang harus bisa ditangani, dilakukan krisis manajemen, dan tentunya komunikasinya juga harus dilakukan dengan baik. Nah, bagaimana krisis diantisipasi? Sebenarnya tadi saya bilang, sebaiknya sih kita sudah bisa tanda kutip meramalkan ya. Tentu meramalkannya nggak pakai firasat aja ya, tapi harus ada navigasinya, harus bisa ada data, ada informasi, ada analisa yang itu akhirnya juga bisa membuat kita lebih confidence dalam melihat situasi. Nah, kami di Kemenhub memang setiap hari selalu ada analisis itu ya. Kita juga melakukan media monitoring, social listening itu selalu dilakukan untuk kita tetap punya pegangan gitu ya. Yang kemudian nanti hasil analisa dari media monitoring tersebut maupun social listening akan menjadi pegangan kita untuk tanda kutipnya memprediksi kira-kira apa yang akan kita hadapi ke depan gitu. Nah, setelah itu tentu harus dilakukan preventive action. Sebelum kebakaran terjadi, kalau bisa kita siap payungnya. Kita siap, syukur-syukur hujannya jangan jadi gitu. Kayak di Mandalika ya, seharusnya sih sebenarnya bisa hujannya nggak ada pawang kali ya. Itu kan bagian dari preventif sebenarnya gitu ya. Gimana hujan nggak turun, gimana api tidak muncul, sehingga kita nggak perlu ribet memadamkan kebakaran setelah apinya muncul. Syukur-syukur apinya udah hilang dulu gitu. Nah, ini kan sebenarnya masalah preventif ya. Tetap sama dengan tadi monitoring, selalu kita sensitif terhadap isu-isu, itu yang paling penting. Nah, yang setelah terjadi ya apa boleh buat, kita harus mengintervensi atau menangani kan, masuk dalam situasi dan mencoba melakukan mitigasi. Nah, ini satu krisis yang sebenarnya bisa diantisipasi. Bagaimana komunikasi itu ada? Kalau kita bicara komunikasi krisis, tentu ketika kejadiannya sudah ada. Ketika kejadiannya belum terjadi, kita lakukan komunikasi sebenarnya itu harus masuk sebagai komunikasi business as usual, dalam arti alert itu ya harus masuk dalam situasi yang pada saat kita lagi normal istilahnya. Jangan sampai kita alert di saat justru kejadiannya sudah ada bersama kita. Ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya crisis communication itu bagian penting dari crisis management itu sendiri adalah kalau kita tidak bisa menangani komunikasinya dengan baik, itu akan menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan hal-hal yang tidak perlu terjadi itu bisa fatal gitu. Bahkan tadi kalau kita bicara organisasi, hilangnya kepercayaan orang kepada organisasi itu sendiri gitu. Ini yang saya ingin tekankan, memang penting banget sih komunikasi dalam situasi krisis. Saya contohkan ketika pemerintah menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja. Di Jogja juga ramai banget ya waktu itu ya. Itu kan sebenarnya masalah komunikasi yang nggak clear gitu. Sampai ke, ya katakanlah sampai grassroots, sampai ke bawah. Gitu. Karena begitu bicara UU Cipta Kerja, ini sebenarnya isunya bisa menjadi sangat populis. Orang kehilangan pekerjaan karena ada investasi asing. Itu kan sangat mudah ya di crafting, di framing menjadi sesuatu yang menyentil kehidupan kita sehari-hari. Ini masalah komunikasi menurut saya. Karena kalau dibaca UCK-nya ya sebenarnya ada hal-hal yang harus kita akui itu memang dibutuhkan oleh negara ini gitu. Tapi kembali lagi, ini masalah komunikasinya yang mungkin kurang baik dikelola, dan itu diakui, Pak Presiden pun mengatakan begitu gitu. Ini masalah komunikasinya ini yang nggak benar gitu. Kita bicara UCK bukan pada saat bencana ya. Nah, ini ingin menekankan pentingnya komunikasi krisis. Nah, masalahnya adik-adik semua, kawan-kawan semua, pandemi COVID itu belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini gitu. Akibatnya kita nggak punya benchmark. Ya ini bencana, setuju, kita sepakat ini bencana. Tapi bencana non-alam. Kalau bencana alam di Indonesia, serentetan peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi kita. Bencana alam di gunung, di laut, banjir, longsor, bencana yang alam, akibat alam itu sendiri maupun alam, tapi juga ada intervensi manusia. Kita semua udah punya pengalaman banyak. Yang namanya tsunami, apalagi coba.
Masalahnya yang namanya pandemi COVID ini bukan bencana alam gitu. Ini bisa dibilang bencana non alam ya. Karena adanya virus, adanya sebuah virus baru gitu yang kita belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Akibatnya apa? Nggak punya benchmark gitu. Makanya di awal-awal pandemik ya, mungkin bahkan saya sendiri juga gemes gitu ya. Kita harus nanganin bagaimana ini. Karena memang nggak ada gitu, pembelajarannya nggak ada. WHO aja bingung kok pada saat awal-awal. Antara masker di depan, masker di belakang, masker yang terkena maupun masker untuk orang sehat kan waktu itu juga nggak jelas juga. Akibatnya memang komunikasi di awal-awal pandemik itu harus diakui itu memang kacau juga gitu. Karena kita nggak punya pegangan, nggak punya referensi. Ditambah sumber krisisnya ini dinamis. Apa sih sumber krisis? Ya penyakit itu sendiri, virus itu sendiri. Terbayang nggak teman-teman bahwa virus ini akan membunuh jutaan, ratusan juta orang di dunia ini, puluhan juta ya saat ini. Itu kan kita nggak pernah terbayang ketika yang awal bulan Maret 2020 pandemik ini masuk ke Indonesia. Ada 1, 2, 3, sampai akhirnya ada pasien ke-76. Tahu itu siapa? Pak Menteri Perhubungan, pasien nomor 76. Sampai sekarang ratusan juta. Terbayang nggak itu di seluruh dunia itu yang kena ya? Itu kan dinamis sekali gitu. Kita nggak kebayang waktu itu, makanya pemerintah bilang kita prediksi September bisa diselesaikan, gitu. Karena kita nggak pernah terbayang bahwa virus ini ternyata akan melahirkan varian-varian yang ternyata penularannya bisa sangat masif. Oke, nah ditambah krisis ini terkait kesehatan yang belum pernah ada, belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Ya, kalau ada yang namanya yang belakangnya semua vir itu juga belum bisa dipastikan bahwa itu akan bisa mengobati COVID kita gitu. Semua masih uji coba. Vaksin sudah ditemukan, tapi apakah vaksin itu obat? Bukan. Vaksin hanya menjadi perisai, menjadi helm kalau kalian naik motor. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, efeknya akan lebih ringan, setidaknya diminimalisir gitu. Begitu ya. Jadi nyawa manusia itu taruhannya. Wah, ini saya bilang membuat krisis ini makin menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ini numpuk-numpuk nih masalahnya nih. Dan kalau kaitannya dengan sektor transportasi, adik-adik bisa lihat nih poin terakhir ini. Virus ditularkan melalui manusia. Manusia itu indungnya. Ya. Jadi ibarat kalau benalu, kita itu adalah tempat numpangnya gitu. Nah, kalau manusianya keluyuran, manusianya bepergian, naik transportasi umum, entah pesawat, kereta, atau naik bis umum, itu akan makin besar pula efek penularannya. Karena transmisinya makin besar terjadi. Nah, langsung kelihatan kan, apa dampaknya bagi sektor transportasi? Karena ini yang kemudian dipastikan mobilitas manusia berbanding lurus dengan peningkatan kasus. Nah, dengan situasi seperti itu, negara memang harus hadir. Negara harus hadir. Karena sekali lagi ini pandemik belum pernah ada benchmarknya, tidak ada obatnya, punya efek mematikan manusia, dan pada saat itu WHO sudah mengetok palu, this is pandemic. Dan Indonesia pun akhirnya juga menyatakan Indonesia dilanda pandemik COVID-19. Saya kalau nggak salah itu bulan Maret ya, atau April, saya lupa, itu 2020. Kita sudah ketok palu seperti itu. Nah, tentu dalam situasi ini adalah situasi yang nanti adik-adik bisa lihat, sudah ada undang-undangnya. Negara memang harus hadir. Hadirnya tentu melalui regulasi-regulasi yang memayungi semua upaya pemulihan pandemik dalam menghadapi pandemik ini. Di semua sektor, termasuk sektor transportasi, ya ini memang negara harus begitu ya. Semua action yang akan dilakukan harus ada ketentuan, baik itu yang ditujukan untuk pemerintah sendiri maupun juga untuk seluruh rakyat dan seluruh stakeholders. Dalam hal pengaturan syarat kesehatan, ini yang harus diketahui. Dan ini juga menjadi PR kami dalam melakukan komunikasi kepada publik maupun komunikasi saat krisis, bahwa syarat kesehatan itu, leading sektornya itu adalah Satgas Penanganan COVID, di mana di dalamnya multisektor, termasuk ada Kementerian Kesehatan.
Oleh karenanya memang kami di transportasi ini ketika menerapkan katakanlah syarat PCR, antigen, atau dulu ada Jinus, itu bukan keputusan Kementerian Perhubungan, itu keputusan Satgas. Ya, makanya ketika kemarin pasti pada ngikutin dong, yang PCR, yang mafia lah, yang beginilah, yang begitulah. Kami kecipratan juga gitu, karena memang PCR antigen ini digunakan sebagai syarat perjalanan untuk mengantisipasi agar virus tidak menular. Nah, tetapi karena kami yang ada di lapangan, banyak orang salah persepsi bahwa ini ketetapan dari Kemenhub. Dan ya sekali lagi, kami juga menjadi bagian yang kemudian dihujat, dikritisi, dibully, dan segala macam ya. Ya, itu mungkin nanti bisa kita jadikan case tadi juga waktu ngomongin krisisnya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat hukum yang menjadi rujukan. Saya sengaja menyampaikan ini agar ketika kita bicara komunikasi krisisnya, adik-adik, rekan-rekan semua itu punya background-nya gitu, ya, bahwa ini bagian dari sebuah regulasi besar yang bukan regulasi sektoral. Saya bicara undang-undangnya, nanti bisa melihat tuh di PP nomor 21 yang di awal tahun kemarin dikeluarkan soal PSBB. Itu payungnya adalah undang-undang bahkan tentang wabah penyakit menular. Sudah ada tuh undang-undang tahun 84 nomor 4 ya. Undang-undang nomor 24 tentang penanggulangan bencana, tentang kekarantinaan kesehatan. Kita sudah punya semua ini, ya. Lalu pemerintah menetapkan bahwa di bulan Maret ini setelah melihat situasi pandemik harus diterapkan apa yang namanya PSBB. Ya, di situ adalah pembatasan sosial berskala besar. Yang memang agak sedikit berbeda dengan PPKM saat ini, pembatasannya berskala mikro, gitu. Ini ternyata lebih efektif karena Indonesia terlalu luas untuk disamakan dalam sebuah PSBB, gitu. Lalu muncul juga Perpres tentang pembentukan KPCPEN dan juga di situ ada Satgas, termasuk juga pengubah-pengubahnya. Nah, ini payungnya, kemudian kami di Kemenhub membuat Permenhub nomor 18. Ini untuk jadi rujukan pengelolaan transportasi di kala pandemik. Umum, mau pandemiknya virus varian Delta, kayak mau PPKM skemanya, mau PSBB, mau apapun, soal transportasi diatur di PM nomor 18 ini. Dan sejalan dengan itu keluar peraturan Menkes, surat edaran Satgas, instruksi Mendagri. Disinilah kami kemudian merujuk semua itu menjadi surat edaran di Kementerian Perhubungan. Mengatur soal kalau naik pesawat kayak gimana, kalau naik kereta gimana, kalau naik bis bagaimana. Operator angkasa pura, kamu harus mengikuti ketentuan di surat edaran ini. Garuda, Citylink, Lion, kamu maskapai harus ikutin ini. Itu adalah tercantum dalam surat edaran. Nah, adik-adik dan kawan-kawan semua, ini aturan-aturan ini bisa dibilang adalah yang saat ini menjadi sumber krisis terbesar. Bisa menjadi potensi menimbulkan krisis yang terbesar saat ini, di samping tentunya terkait dengan kesehatan dan masalah keselamatan transportasi dari aspek kesehatan tadi. Tapi kebingungan orang terhadap regulasi ini saat kadang menjadi potensi pemicu krisis di transportasi. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa di dalam situasi pandemik ini memang akhirnya yang namanya sektor transportasi itu terdampak luar biasa. Karena mobilitas dibatasi. Mobilitas dibatasi karena virus menyebar sejalan dengan meningkatnya mobilitas manusia. Sektor transportasi juga terdampak secara ekonomi. Masalahnya, sektor transportasi ini menyumbang sekitar 7-10% terhadap ekonomi makro kita, pertumbuhan ekonomi makro kita. Sehingga ketika transportasi sektor ini terganggu, hampir bisa dipastikan ekonomi makro kita juga akan terganggu. Nah, sementara yang namanya pandemik itu membuat kita memang harus membatasi perjalanan. Dan efeknya tentu kepada operator dan semua stakeholders yang terkait di transportasi. Tidak heran maskapai, apalagi Garuda ya. Sebenarnya Garuda sih masalahnya udah legacy banget ya, udah dari dulu banget. Diperparah dengan situasi pandemik sekarang gitu. Beberapa operator bis, apalagi bis jarak jauh ya, operator bis antar kota itu juga banyak yang terdampak. Lalu kemudian juga tercipta aturan-aturan dan kebiasaan baru dalam bertransportasi. Itu konsekuensinya. Pandemik membawa konsekuensi itu, ya.
Dan ujungnya adalah memang harus dilakukan edukasi terus-menerus soal protokol kesehatan dalam bertransportasi. Ini sebuah kenormalan baru ya, rekan-rekan semuanya. Siapa yang terbayang dulu kalau kita naik pesawat, tiba-tiba kita nggak boleh ngobrol sama teman kita di sebelah, bermasker terus sepanjang perjalanan. Makan pun sebenarnya juga nggak boleh gitu. Nggak pernah kebayang ya itu terjadi. Itu kenormalan baru. Demi kita tidak menimbulkan penularan yang lebih luas. Nah, apa sih momen kritikal yang potensi menjadi krisis di sektor transportasi? Ini saya sharing dari perjalanan masa pandemik ini. Yang pertama, ini benar-benar bisa dibilang krisis pertama kami, ya. Karena kok yang dilalah nih bahasa Jawanya dilalah, yang kena adalah menteri kita sendiri. Bapak Menhub Budi Karya Sumadi positif corona, tanggalnya adik-adik bisa lihat tuh 14 Maret. Nah, ini momen kritikal yang bisa berpotensi menjadi krisis adalah bahwa ada key person positif COVID. Bukan hanya menteri loh. Eselon 1 di Kemenhub ketika beberapa juga tertular, mungkin hampir 70%-nya eselon 1 di Kementerian Perhubungan itu tertular. Itu menjadi sebuah isu yang luar biasa. Apakah akhirnya menjadi krisis? Kalau eselon 1 pada saat itu kami bisa kelola dengan cukup baik sehingga media dan media sosial menerimanya dengan netral. Tetapi ketika Pak Menteri ini memang menjadi lumayan ramai gitu dan menjadi perbincangan yang lumayan panjang karena sektor transportasi lagi sangat kritikal dan Pak Menterinya terkena positif COVID. Tetapi good news-nya segera diambil alih oleh PLT Menhub pada saat itu Pak Luhut ya. Kemudian juga kami langsung bekerja terus dan selalu menginformasikan kondisi dari Pak Menhub seperti apa. Itu yang membuat orang akhirnya lebih fokus kepada penanganan transportasinya instead of kepada sakitnya Pak Menhub. Ya, jadi itu hal-hal yang memang harus kita lakukan. Coba kita fokus kepada yang lebih penting. Ya, memang kesehatan Pak Menhub penting, tetapi ini sebenarnya kan bukan bisa jadi bukan isunya publik. Ini isu personal beliau gitu. Isunya publik adalah bagaimana transportasi tetap bisa berjalan dengan baik, menjamin kesehatan masyarakat. Itu ya. Itu yang kami lakukan. Jadi shifting your issue kepada hal yang lebih penting, lebih fokus bagi masyarakat. Gitu. Jangan tergiring terus untuk soal Pak Budi Karya. Saya waktu itu ketika ditanya oleh media, seperti apa sih Pak Budi Karya? Beliau baik-baik saja, ada di tangan para dokter yang ahli di Rumah Sakit Angkatan Darat. Jadi kita doakan saja bla bla bla. Terus saya langsung sampaikan, saat ini penanganan sektor transportasi kita sudah melakukan ini. Jadi shifting ke hal-hal yang sebenarnya akan lebih relevan buat masyarakat. Yang kedua adalah, ini epidemiologis UGM sendiri loh, yang memang betul sih, bahwa dia mengatakan people's mobility needs to be stopped to prevent worse COVID transmission. Memang benar, bahwa mobilitas itu kalau bisa dihentikan, tapi setidaknya dikurangi untuk bisa menurunkan transmisi COVID. Artinya ada isu penularan di transportasi umum. Pertanyaannya, inikah fakta atau apakah ini hanya persepsi? Ini fakta yang mungkin terjadi, tetapi bisa dimitigasi, gitu. Ya. Dimitigasinya gimana? Ya kalau yang naik di screening dengan berbagai macam tes maupun vaksin saat ini, dengan syarat kesehatan yang harus dipenuhi oleh penumpang. Jadi ini isu penularan di transportasi umum itu banyak banget di awal-awal dulu karena kita tidak tahu, orang akhirnya takut naik kendaraan umum. Kehilangan kepercayaan kepada transportasi umum. Buat kami di sektor transportasi ini bahaya gitu. Karena KPI kami, tugas dan fungsi adalah membuat orang beralih ke transportasi umum. Mengingat Indonesia negara yang konektivitasnya itu luar biasa besar. Dan transportasi umum ini solusi untuk menjamin orang tetap bisa bermobilitas. Nah, dalam situasi pandemik sekarang, ini kan jadi semacam paradoks ya. Kita pengen mendorong orang naik transportasi umum, tetapi muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, ini adalah momen-momen kritikal kami. Pertanyaannya, apakah ini jadi krisis? Harus diakui iya, di awal-awal ketika pandemik ini terjadi. Ya. Banyak sekali penurunan luar biasa orang naik transportasi umum
Dan ketika kemudian dilakukan random testing, banyak sekali yang positif, padahal random testing pakai antigen ya, belum tentu dia kena COVID. Itu sudah membuat orang jadi, tuh kan, transportasi umum sumbernya penularan gitu. Padahal transportasi umum mungkin dia naik sekian menit ya, habis itu turun, bisa aja dia ke mall, ke sekolah, kemana, bisa jadi tertular di situ juga gitu. Tetapi anyway, ini adalah bagian dari kita melakukan komunikasi dan mencoba merecovery persepsi orang. Lalu ada pandemik dan kebijakan pemerintah terus berubah-ubah. Dianggap pemerintah tidak konsisten. Nah, tadi saya sudah sampaikan kawan-kawan semua bahwa memang pandemik ini sangat dinamis. Virus ini gerak-geriknya luar biasa, ya. Dan kita nggak punya benchmark. Jadi ketika kemudian dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang berkembang, ini suka dilihat sebagai pemerintah nggak konsisten gitu loh. Padahal ini bagian dari dinamika yang harus kita sesuaikan. Mengapa sekarang PPKM dianalisa atau dievaluasi setiap minggu? Karena kita ingin melihat dalam kurun waktu seminggu itu, apakah kebijakan yang kita sudah terapkan itu efektif untuk mengerem penularan. Makanya angka-angkanya dianalisa, ya. Action kita dianalisa gitu. Nah, ketika harus dilakukan perubahan, kadang-kadang masyarakat melihatnya, ya ampun, gonta-ganti peraturan gitu ya. Masyarakat bingung, publik bingung. Ya kadang-kadang ya kita juga bingung ya. Ya ini faktanya, karena virus ini luar biasa. Sekarang ada Delta Plus katanya, varian AY42 kalau nggak salah, yang sudah muncul di Singapura, muncul di Malaysia. Nah, nanti bisa saja kan terjadi kita harus melakukan penyesuaian lagi, yang sekarang mungkin rekan-rekan semua bisa naik pesawat pakai antigen misalnya. Bukan tidak mungkin akan berubah. Berubahnya seperti apa kita juga belum tahu, akan sangat tergantung dari dinamikanya. Ya. Lalu soal mudik, ini juga luar biasa nih. Epidemiolog bilang nggak efektif, mengapa sih kok menyusahkan rakyat terus gitu. Dibilang pemerintah paranoid. Ini nanti Nataru akan datang, Natal dan Tahun Baru, semua orang bertanya-tanya kan, dilarang lagi nggak? Ya, diketatkan lagi nggak? PCR dipakai lagi nggak? Nah, ini tidak pernah ada dalam kamus pemerintah, kita ingin menyusahkan masyarakat, tidak pernah ada. Mana ada sih sebenarnya ya, yang mau menyusahkan masyarakat, apalagi di situasi lagi sulit seperti ini. Akan tetapi, memang yang namanya kebijakan tidak selalu menyenangkan ya. Kadang painful buat masyarakat. Tetapi tolong diingat, memang ini tujuan akhirnya sebenarnya untuk membuat kita bisa lebih cepat pulih dari pandemik ini gitu. Ya, dan juga nah, ini kaitannya sama sektor ekonomi. Bagaimana turbulensi terjadi bagi industri penerbangan yang paling utama ya. Yang lain sama sih sebenarnya kena juga, darat, laut, kereta api, tapi tidak terlalu seheboh penerbangan ya gitu. Karena memang penerbangan ini bisa benar-benar jatuh bahkan sampai 80-90% dibandingkan dengan yang lain-lain yang mungkin range-nya 20-30% lah penurunannya gitu. Tapi penerbangan memang luar biasa. Sehingga dibilang pemerintah kurang care pada operator transportasi. Ya dianggap kok nggak dikasih subsidi, kok nggak dikasih insentif, kok nggak dikasih ini, nggak dikasih itu. Tidak semudah itu sebenarnya. Ya, ini narasi yang memang agak sulit kita bangun di Kementerian Perhubungan khususnya. Karena ketika bicara operator dibantu, itu memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Ya, kita tidak punya APBN yang itu memang dialokasikan untuk memberi insentif atau memberikan subsidi bagi operator transportasi. Yang bisa dilakukan adalah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk memberikan subsidi tersebut. Apapun itu nanti bentuknya ya gitu. Tidak pernah ada itu di dalam APBN kami, sehingga tidak mungkin secara langsung Kemenhub memberikan itu. Nah, ini juga salah satu komunikasi yang sangat challenging di Kemenhub. Karena orang melihat, Kemenhub kok diam-diam aja sih? Itu Garuda mau kolaps kok diam aja? What can we do? Yang kita berikan adalah keringanan-keringanan dalam hal regulasinya. Tetapi memberikan suntikan dana, nggak mungkin gitu. Itu sudah bukan tugas dan fungsi kami, dan itu bisa menyalahi nanti governance-nya nanti salah gitu ya. Oke. Lalu ini yang terakhir yang seru banget soal mafia PCR ya.
Yang saya tadi udah singgung, banyak orang yang kemudian menganggap ini kerjaannya Kemenhub nih gitu. Ya. Sementara ini bicara PCR, syarat antigen, itu kan ranah kesehatan. Dan seperti saya bilang, leading sektornya tadi ada di Satgas, di mana di dalamnya ada Kementerian Kesehatan dan yang lain-lain. Harga PCR, harga antigen udah ada yang ngatur, ya. Dan itu tentu bukan transportasi, bukan Kementerian Perhubungan. Yang namanya PCR harus sekian hari, antigen sekian hari, itu kan tinjauannya epidemiologi. Tentu bukan Kemenhub yang bikin, itu ada di Kemenkes atau ada di Satgas. Jadi hal-hal seperti ini nih, ini yang tantangan bagi kami, yang sebenarnya tidak melulu ranahnya ada di transportasi, tapi persepsi masyarakat mengarah ke sana. Karena ada beberapa hal nih, ya. Nah, ini yang saya singgung tadi, tidak melulu ada dalam domain kami. Banyak sekali terkait dengan sektor yang lain. Lalu regulasi pandemik sangat dinamis, tadi saya juga sudah singgung ya. Kemudian leading sektornya juga ada di kementerian yang lain. Nah, ini yang juga tidak kalah membingungkan. Suara pemerintah pusat itu kadang tidak konsisten, dan daerah ya, pusat dan daerah kadang tidak konsisten, kadang malah conflicting dan kontradiktif, berpotensi membingungkan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, udara, penerbangan, waktu itu harus pakai PCR. Tapi banyak sekali provinsi yang sebenarnya masuk syarat PCR, itu gubernurnya bikin aturan sendiri-sendiri. Karena mereka tetap ingin ada pergerakan orang masuk ke daerahnya. Wisata tetap berjalan, ekonomi tetap berjalan, sehingga bikin aturan sendiri. Boleh kok antigen di sini, boleh kok hanya sekian hari PCR-nya tidak sesuai dengan ketentuan yang di pusat. Ini juga satu yang kemudian orang akan melihat bahwa pemerintah nggak konsisten. Dia nggak melihat lah Pemda atau Pemprov pusat, tapi itu nggak konsisten. Dan ini yang paling merepotkan ya. Kementerian Perhubungan sebagai sektor teknis, kerap dipersepsikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk apapun. Soal PCR, soal antigen, soal kemudian penumpukan, soal terjadi antrian, soal terjadi peningkatan kasus. Bahkan ketika mudik 2021 ini, kami waktu itu masih membolehkan yang namanya pakai Jinos, ya. Dan itu Jinos itu ditetapkannya oleh Satgas. Lalu tiba-tiba yang namanya kasus melonjak sampai puluhan ribu setiap hari. Bahkan pernah 40 sampai 50 ribu. Dan semua orang dengan langsung mengkorelasikan ini gara-gara Jinos. Gara-gara Jinos dipakai oleh Kementerian Perhubungan untuk syarat perjalanan. Padahal sekarang setelah terjadi, beberapa epidemiolog mengatakan akibat lonjakan itu adalah varian Delta Plus. Yang bahkan ada beberapa kasus PCR juga nggak bisa mengidentifikasi gitu adanya ini. Karena dia virusnya memang udah jauh lebih cerdas ya daripada virus sebelumnya. Jadi hal-hal seperti ini tantangan luar biasa buat kami yang kemudian juga menjadi bagian dari krisis yang harus kita tangani. Nah, lalu komunikasi di saat pandemik di sektor transportasi apa yang kita lakukan? Tentu tujuannya adalah jangan sampai masyarakat bingung. Itu yang pertama. Ya, karena kalau masyarakat bingung, ya, yang jelas dia pasti akan turun kepercayaannya, turun keyakinannya, dan berpikir ulang untuk melakukan perjalanan dengan transportasi umum. Nah, disinilah pentingnya menjaga kepercayaan publik tadi, khususnya di sektor transportasi. Karena dalam jangka panjang kita tetap ingin masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi selain boros, macet, dan sebagainya, itu dalam jangka panjang juga sebenarnya tidak kondusif buat Indonesia. Belum soal polusi dan sebagainya. Itu kita bicara jangka panjang, bukan hanya di pandemik saja ya. Dan pastinya tujuannya adalah mempercepat pemulihan pandemik. Lalu apa yang dilakukan? Seperti halnya komunikasi dalam situasi yang normal, pemetaan isu dan analisa dampak harus sering kita lakukan. Ya, itu dalam situasi normal pun kami lakukan ini secara intensif, regular, setiap hari. Setiap hari ada 2 sesi. Kita mendapatkan navigasi, bagaimana situasi yang berkembang dalam hari itu. Ini menjadi pegangan kami untuk mengambil keputusan, khususnya keputusan dalam hal menyampaikan komunikasi itu kepada publik. Dalam situasi krisis ini jauh lebih penting, karena kita nggak mungkin bertindak hanya berdasarkan feeling,
atau bertindak hanya berdasarkan karena ada khawatiran ini, khawatiran itu, yang semua sifatnya pasti subjektif. Dan membangun narasi yang mudah dipahami. Ini yang juga menantang. Karena kami di pemerintah, kadang-kadang basisnya adalah regulasi. Mengkomunikasikan regulasi tidak mudah. Ya. Seperti saya bilang tadi, bicara syarat kesehatan, itu rujukannya Satgas loh. Surat edaran yang bunyinya begini. Itu kan bahasa regulasi banget ya. Bagaimana membahasakan itu menjadi bahasa yang populer, bahasa yang mudah dipahami, dan semua orang akhirnya buy-in dengan itu. Itu satu hal yang sangat menantang. Apalagi situasinya krisis. Di saat kita harus cepat mengklarifikasi, harus cepat meluruskan gitu. Bahasa yang mudah dipahami itu menjadi penting sekali. Dan satu lagi, basisnya harus data. Contoh, ketika yang namanya pandemik, semua orang protes karena dilarang. Karena kok nggak boleh, kenapa kok saya naik motor aja harus antigen dan sebagainya. Kita harus pegang sama data. Data yang keluar dari para ahlinya, dari para epidemiolog, dari apa yang disampaikan oleh WHO, dari benchmark kesehatan yang lain. Nah, memang tantangannya ketika kita bicara data adalah bangun narasi tadi loh, dengan pemilihan kata yang mudah dipahami, dengan berbagai macam pemilihan redaksional ya, yang itu juga jangan sampai malah orang makin bingung gitu. Masalah kita ngomong data, biasanya itu sulit mencari kata-kata yang lebih populer gitu ya. Dan kita harus lawan hoax cepat mungkin. Oke? Ini luar biasa nih kalau namanya hoax ya. Ketika kita bicara soal mudik, yang ini karena mudik luar biasa tuh waktu itu ya. Dibilang di sini akan ada pengetatan, semua orang akan diputar balik dan sebagainya. Padahal di situ sebenarnya nggak gitu-gitu juga gitu ya. Tapi gampang banget kan orang di framing ketika ada pegawai-pegawai pabrik yang ada di Kerawang, kemudian mereka mau ke kantornya naik motor, dan kemudian ada penutupan jalan, dan mereka diberi waktu sekian menit untuk lewat jalan alternatif, itu langsung dibikin framingnya seolah-olah ini semua pemudik menggunakan roda 2, melakukan demonstrasi besar-besaran dan sebagainya. Hanya video 2 sekian second itu bisa dinarasikan macam-macam. Nah, ini yang harus kita lawan secepat mungkin. Dan tentunya adalah kolaborasi. Tadi saya bilang ya, bahwa dalam situasi pandemik, kementerian itu tidak pernah bisa berjalan sendiri. Kami semua sangat-sangat tergantung satu sama lain. Khususnya ketika kaitannya dengan masalah kesehatan yang leading sektornya itu ada di Satgas dan Kemenkes. Dan sekarang Kementerian Dalam Negeri pun untuk membuat korelasi sampai ke daerah itu inkonsisten, itu juga akhirnya harus sama-sama membuat ketentuan-ketentuannya. Dan ini harus berkolaborasi. Baik itu di internal pemerintah maupun stakeholders. Stakeholders ini bisa saja adalah para pengamat, ya, para pelaku-pelaku transportasi itu sendiri, akademisi. Itu memang harus kita gandeng. Apalagi ketika bicara soal narasi yang mudah dipahami. Ini kita di pemerintahan sangat tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa populer, bahasa grassroots. Dan kadang-kadang kredibilitasnya belum udah dipertanyakan. Masyarakat belum udah a priori gitu. Sehingga kita memang butuh ada pihak ketiga, entah itu stakeholders lain yang bisa menjadi kepanjangan tangan kita untuk sama-sama membangun narasi ini gitu, yang mudah dipahami. Dan tentunya mengelola kanal-kanal komunikasi termasuk peran juru bicara. Pak Jokowi sudah minta kepada semua kementerian harus punya juru bicara. Karena menteri-menterinya kadang-kadang waktunya tidak bisa dibagi untuk menjadi juru bicara bagi kementerian. Efeknya kadang-kadang salah ngomong. Kadang-kadang tidak memahami situasi-situasi teknis di lapangan. Sementara masyarakat kan maunya detail. Media maunya spesifik. Dan ini oleh karena perlu ada jubir. Dan disinilah sebenarnya peran penting dari jubir ini dalam situasi krisis khususnya menjaga konsistensi satu pintu. Too many jubir, terlalu banyak orang yang ngomong, kebingungan publik akan makin besar terjadi. Sehingga perlu konsistensi dan adanya juru bicara yang dia akan mengelola satu pintu single policy untuk communications. Dan ini pengalaman saya, ini it works. Ini menjadi komunikasi kita menjadi lebih terkendali.
Ya, meskipun ya konsekuensinya kadang-kadang pontang-panting juga, tapi saya rasa itu for the sake of the communication memang sebaiknya ada jubir. Baik, ini adalah contoh-contoh bagaimana upaya kami untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pandemik ini adalah kolaborasi pemerintah. Bagaimana kami selalu merujuk pada SS Satgas, itu selalu didengung-dengungkan. Bahkan press conference kami bersama-sama Satgas untuk memperlihatkan bahwa ini satu kesatuan gitu loh, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini juga sebenarnya sebagai cara kami untuk mengatakan bahwa hey, kalau ada perubahan syarat perjalanan itu bukan melulu bukan di Kemenhub aja ya, saya mau bilang begitu sebenarnya gitu. Ada hierarki kebijakan, dan please jangan selalu point on Kemenhub saja. Karena kami pun dalam hal kesehatan selalu merujuknya ke tempat yang lain gitu. Jadi ini ya bisa dibilang sharing the burden juga, tapi juga sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa dalam situasi pandemik ada leading sektor yang lain gitu. Ya, even itu sektornya transportasi, soal jaga jarak, soal aturan teknis, kita selalu memang akan menyampaikan bahwa ini bekerja sama dengan Satgas. Jadi sebenarnya prinsipnya apa saja? Ini mungkin slide saya yang sudah mau berakhir ya. Yang namanya penanganan krisis itu memang sebaiknya istilahnya harus bisa terkendali ya, itu sudah jelas sih. Dan yang namanya substansi itu harus dimutakhirkan dari waktu ke waktu. Makanya ada istilahnya holding statement. Kalau situasinya memang belum clear, kita jangan sembunyi. Kita jangan diam. Kita jelaskan aja bahwa kita saat ini sedang mendalami masalahnya, sedang berkoordinasi dengan pihak kementerian yang lain, sedang mengklarifikasinya ke Satgas, dan bila sudah ada update, kita akan sampaikan kepada media. Itu saja sebenarnya buat media sudah luar biasa, gitu. Daripada kita diam, daripada kita menghindar. Karena kalau tidak, mereka akan cari sumber yang lain, dan ujungnya apa? Sumbernya belum tentu kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan bisa saja akhirnya berita yang muncul malah makin nggak karuan gitu. Lalu narasi disesuaikan dengan sifat krisis itu sendiri. Pengalaman saya adalah ketika krisis di situasi pandemik ini, kaitannya dengan regulasi, narasi itu harus tegas. Dan bahwa ada komunikasi risiko di situ harus kita sampaikan. Contoh ketika mudik, sekali lagi soal mudik. Kalau kalian nggak patuh, lihat situasi di India waktu itu. Ada narasi ketegasan dan sedikit bicara juga soal risiko yang akan kamu hadapi kalau kamu nekat mudik gitu. Lihat India. India beribu-ribu orang meninggal dalam satu hari. Ya meskipun ternyata banyak orang Indonesia yang luar biasa ini ya, berani mati ya. Udah dikomunikasikan kayak gitu ya pulang aja tuh. Naik motor lagi berbondong-bondong gak karuan ya. Narasi empati jika ini terkait dampak kesehatan. Jadi seperti misalnya kalau ada yang penularan terjadi katakanlah, dan itu bisa dibuktikan ya, terjadi katakanlah misalnya di transportasi umum, ya tentu narasinya harus lebih empatik gitu. Kita nggak bisa menyamakan itu dengan situasi ketika ada pelanggaran regulasi misalnya. Lalu sekali lagi, saya tidak bosan-bosan bilang perlu ada media monitoring dan social listening, karena ini navigasi kita gitu. Dan bagaimana kita ke depan harus bersikap, menyampaikan statement, harus menangani si krisis itu sendiri, kita perlu ada pegangannya. Dan meskipun sepertinya ini ribet ya, harus bikin narasi, harus social listening, media monitoring, kecepatan itu penting. Ya, ini sekarang eranya digital, kita semua tahu ya, tidak ada istilah deadline. Deadline ya saat ini, kalau perlu deadline ya kemarin gitu. Jadi harus ditangani dengan cepat, meskipun kita harus tetap tenang dan terbuka. Ya ini kadang-kadang peran dari jubir menjadi sangat penting ya, karena ini akan menjadi pintu masuk media untuk mengetahui sampai sejauh mana lembaga ini menangani krisisnya. Kalau jubirnya tidak terbuka, jubirnya pasif, ya ini juga bisa punya potensi membuat krisis justru makin tidak terselesaikan gitu. Leadership yang kuat itu juga penting. Apa maksud saya dengan leadership? Decision making process gitu. Ketika ada sebuah situasi yang mungkin tidak kondusif buat kita, ada kadang-kadang decision makingnya jadi lambat karena kita penuh pertimbangan. Khawatir ini, khawatir itu,
takut terjadi efeknya menjadi besar, takut masyarakat makin membuli. Kadang kita harus ambil risiko untuk itu. Dan keputusannya harus cepat. Tentu dengan menimbang-nimbang ya, mitigasi risiko selalu ada. Tetapi tidak pernah ada hal yang akan selalu membahagiakan semua orang itu, pengalaman saya tidak pernah bisa. Artinya kita harus ngambil yang risikonya paling kecil kan, dan bisa kita kelola gitu. Nah, ini adalah decision making proses, berani ambil risiko, tapi risiko yang bisa kita kelola. Dan kembali lagi, peran juru bicara menjadi sangat penting. Termasuk juru bicara pun juga harus bisa mengelola decision making-nya sendiri gitu. Kapan ini harus dikeluarkan? Minta izin kepada atasan, pada Pak Menteri langsung, Pak ini gini-gini. Itu kan harus sebuah situasi yang harus kita kendalikan secepat mungkin, tapi akurat. Baik, adik-adik semua, itu tadi yang sudah saya sampaikan, dan intinya bahwa pengelola komunikasi krisis di situasi pandemik dan saat ini sebenarnya menggunakan pola-pola yang sama dengan organisasi-organisasi pada umumnya termasuk perusahaan. Bedanya adalah memang situasinya sering uncertain karena kita belum punya pengalaman, tidak punya benchmark, ya. Tetapi polanya hampir sama. Dan kredibilitas serta reputasi pemerintah ini menjadikan komunikasi krisis saat pandemik harus hati-hati. Karena pemerintah, semua orang ekspektasinya nggak boleh pernah salah, ya kan gitu kan ya. Kalau pemerintah salah, terus mau kemana lagi kan gitu. Ini harus kita jaga. Tetapi memang faktanya pemerintah pernah salah gitu. Dan itu adalah sebuah upaya untuk kita bisa recovery. Dan selanjutnya selalu akan ada intervensi politis, itu pasti. Karena namanya pemerintah, bagaimanapun ini kan juga adalah lembaga politis ya, yang kita juga punya tugas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga intervensi-intervensi seperti ini menjadi sangat wajar. Dan komunikasi krisis saat pandemik adalah kerja kolaboratif. Sekali lagi, saya tadi sudah jelaskan, supaya adik-adik kawan-kawan semua punya view ya, bahwa ini bukan suatu kerja sendiri-sendiri. Mengapa setiap minggu ada ratas, nanti jam 2:30 ya, karena ada rapat terbatas evaluasi PPKM, dipimpin langsung oleh Presiden, karena memang ini adalah kerjaan besar, kerjaan bersama, tidak sektoral. Dan ini juga yang kami selalu upayakan, sampaikan dan edukasikan ke masyarakat, agar mereka memahami kadang-kadang sektor tidak bisa bekerja sendiri. Dan ada persepsi-persepsi yang muncul yang harus kita luruskan, gitu, supaya tidak merugikan reputasi dan kepercayaan masyarakat. Baik, adik-adik semua, mungkin itu yang bisa saya sharing. Mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas atau kurang berkenan buat adik-adik dan kawan-kawan semua. Tapi mudah-mudahan sih sedikit banyak memberikan gambaran ya, bahwa di tataran praktis memang yang namanya komunikasi krisis, apalagi di pemerintah, itu kadang perlu art, gitu, perlu seni. Ya perlu gitu deh, dan kadang-kadang art itu dibangun dengan salah satunya jam terbang juga. Nah, kalau kita makin sering menghadapi situasi-situasi krisis, biasanya akan menambah jam terbang yang membuat kita punya tingkat art yang lebih tinggi lagi, seninya jadi lebih menguasai gitu. Itu saja dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada Zam maupun Mbak Risa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dita. Kita beri dulu applause virtual untuk Mbak Dita ya, teman-teman semua, untuk pemaparannya yang sangat komplit, komprehensif. Terima kasih Mbak Dita. Ini saya dan Mbak Lisa jadi terbantu ini Mbak untuk minggu depan memberikan review. Karena sebenarnya tadi sudah direview sama Mbak Adita gitu ya. Pertemuan kita dari 1 sampai 13. Keren sekali, luar biasa Mbak Dita. Terima kasih untuk itu. Tadi saya izin untuk wrap up beberapa poin penting ya untuk teman-teman semua dari apa yang disampaikan Mbak Dita. Pertama, kita harus memahami bahwa pandemi ini memang bencana nol alam yang kalau bisa kita katakan komplit ya teman-teman. Dia bisa menimbulkan berbagai krisis yang berbeda-beda. Ada krisis kesehatan di situ, krisis ekonomi terjadi, krisis sosial budaya terjadi. Sumber krisisnya juga dinamis ya, tidak saja varian virus yang berkembang, tapi apa yang disampaikan pula tadi yang juga kita sama melihat, kehadiran hoaks-hoaks yang terkait dengan itu juga bisa menjadi virus lainnya yang kita lawan bersama. Dan siapapun juga bahkan bisa kena ya, termasuk lembaga pemerintah itu sendiri. Tadi Mbak Dita sempat bilang beberapa hal yang akhirnya bisa menjadi krisis ketika tidak ditangani dalam sektor transportasi, khususnya Kementerian Perhubungan. Key person-nya Bapak Menteri Perhubungan kita positif.
Kemudian sejumlah pejabat eselon juga mengalami hal tersebut. Tetapi apa yang dilakukan adalah bukan pada fokus pada krisis yang dihadapi, tetapi bagaimana menanganinya. Kemudian penularan di transportasi umum, ini berdasarkan riset, pemerintah tidak konsisten katanya, pemerintah juga cenderung paranoid dengan berbagai perubahan kebijakannya, pemerintah bahkan juga kurang perhatian pada operator transportasi. Lantas kemudian apa yang sudah dilakukan? Saya kira banyak hal yang selalu bisa menjadi lesson learned dan juga saya kira ini semacam proses belajar learning by doing juga barangkali untuk mengambil kebijakan ini. Ujung-ujungnya adalah tadi Mbak Dita menyampaikan edukasi yang terus-menerus, pemetaan isu, analisis dampak, social listening yang beliau selalu sampaikan tadi. Membangun narasi yang mudah dipahami, tidak saja narasi sebenarnya dalam narasi kebijakan, tapi juga narasi empati kepada masyarakat. Berbasis pada data, kita lawan hoaxnya gitu ya, dan kolaborasi, sebab ini sekali lagi bukan persoalan satu sektor saja, bukan hanya Kementerian Perhubungan saja, tapi multisektor ya. Kemudian kanal-kanal komunikasi juga perlu dioptimalkan, termasuk bagi beliau peran juru bicara di sini memegang peranan yang vital. Dan saya kira ketika kita kontekskan ini dalam satu paket yang besar, maka komunikasi kebijakan publik di era krisis ini yang memang betul-betul perlu kita tekankan lagi, kita visit lagi, revisit terus gitu ya. Tadi Mbak Dita juga sempat mengatakan setiap monitoring evaluasi dilakukan ya secara berkala. Hal-hal ini yang kemudian tentu saja teman-teman semuanya semakin memberikan kita mudah-mudahan gambaran yang komplit terkait dengan bagaimana sebenarnya peta penanganan ya konflik atau krisis di pandemi khususnya dari sektor perhubungan, dan juga saya kira tadi Mbak Dita memperlihatkan kita picture besar juga ya yang kita hadapi sebagai negara sebenarnya, karena yang berlawan ini tidak saja pemerintah tapi kita pun sebagai masyarakat gitu ya, dimanapun posisi kita atau apapun posisi kita juga punya peranan untuk itu. Sebelum saya sudahi, Mbak Dita mohon izin karena kita sudah lewat 3 menit dari pukul 11. Kira-kira Mbak Dita apa masih berkenan untuk menerima satu sesi pertanyaan, Mbak Dita, untuk 3 pertanyaan? Silahkan, boleh, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Dita. Monggo, saya persilakan ke teman-teman. Ada yang sudah punya pertanyaan, saya cek dulu di kolom chat. Oke, sudah ada Mbak Dita yang raise hand, saya persilakan ke Mas Ud. Monggo Mas Ud. Mas Ud, suaramu tidak terdengar, mungkin pengaruh device. Halo, cek. Sudah terdengar Mas Ud, silakan. Ya, terima kasih Mas Zem atas kesempatannya. Ya, perkenalkan Mbak Dita apa Kak Dita ini? Mbak Dita aja. Mbak Dita. Saya Mas Ut Oktar dan Nugratama ingin bertanya, sebenarnya ini rasa penasaran saya sejak dulu awal pandemi ya. Kenapa waktu Malaysia itu kan sebelumnya udah lockdown duluan, sedangkan Indonesia masih istilahnya ya keluar masuk Indonesia masih bebas. Lalu kalau nggak salah juga dulu pernah saya dengar Vietnam itu juga sudah menutup, bahkan itu belum ada kasus, bahkan mereka langsung menutup kalau akses keluar masuk negara mereka. Tetapi kenapa di Indonesia sendiri baru ditutup waktu kalau nggak salah ada kasus, pokoknya waktu udah ada kasus baru penerbangan keluar masuk Indonesia baru ditutup, Mbak Dita. Kenapa tidak sejak awal sebelum ada kasus, waktu tahu kasus COVID itu menyebar, kenapa tidak sejak persebaran pertama itu ditutup begitu? Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mas Ud. Mbak Dita apa langsung mau dijawab atau langsung saya ya? bacakan langsung ya? Silakan. Boleh, nggak apa. Monggo Mbak Dita. Yang pertama, makasih ya Mas Ud pertanyaannya. Mungkin yang pertama kita harus sadari bahwa negara kita tentu berbeda dengan negara-negara yang lain ya. Karakteristik negaranya aja beda sekali. Malaysia negaranya secara geografis tidak seluas kita. Kemudian juga Vietnam apalagi gitu. Ada banyak pertimbangan dari pemerintah ya. Tentu yang pertama adalah bagaimana kalau orang kan waktu itu mendorong lockdown, tutup total gitu. Pertanyaannya, sanggupkah rakyat kita itu menjalani apa yang namanya lockdown secara total tadi gitu. Karena begitu lockdown total konsekuensinya banyak. Ya, termasuk pemerintah harus menyediakan dana sedemikian besar untuk bisa memberikan subsidi-subsidi ekonomi, sosial, dan segala macam yang masyarakat akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain karena lockdown gitu. Dan tentu pemerintah sudah menghitung kemampuan itu ya. Di samping pada saat itu, kalau kita bicara konteksnya kan Maret, April, sekali lagi, itu kita nggak punya rujukan yang paling pas untuk negara kita itu apa. Bisa ditanya deh, mana sih negara yang pada saat itu sudah benar melakukan lockdown-nya.
Dan setelah sekian bulan, sekian tahun berjalan, kita melihat kan bahwa memang tidak ada yang bisa dibilang itu paling tepat. Tidak ada yang bisa dibilang paling tepat. Semua trial and error, uji coba. Oke. Semua negara melakukan itu. Kita semua dulu melihat harusnya negara-negara maju itu paling duluan ya, yang pulih. Apa yang terjadi sekarang? Justru negara-negara maju sekarang parah lagi gitu. Dan Amerika itu sepertinya unfinished business deh dengan pandemiknya mereka. Jerman seperti itu. Malaysia sekarang juga lagi sulit. Singapura sama aja gitu. Jadi semua ada trial and error-nya, dan di awal-awal itu memang kita nggak pernah punya benchmark yang pas gitu. Kita harus sesuaikan juga dengan situasi dan kondisi negara kita. Nah, ketika kemudian sudah mulai masuk ke yang namanya pola PPKM, bisa dibilang itu pola yang sedikit banyak secara angka membuktikan bahwa itu sekarang ini yang paling fit in dengan Indonesia. Karena negara kita luas banget, Jawa sama Papua itu beda, Jawa sama Kalimantan beda, bahkan mungkin Jawa di Jakarta, DKI sama katakanlah di Jawa Tengah, kota kecil itu berbeda. Sehingga harus dilakukan leveling agar penanganannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, karena tidak selalu sama. Gitu, jadi ini proses sebenarnya, ini proses. Dan kalau di awal, sekali lagi saya bilang, kita waktu itu trial and error, belum punya rujukan, jadi apa boleh buat, mungkin apa yang dilakukan negara lain tidak kita lakukan di negara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Mas Masud. Selanjutnya, Mas Sam. Oke, terima kasih Mbak Dita, semoga menjawab Mas Ud. Pertanyaan berikutnya Mbak Dita, kita ada sekitar 3. Nanti saya undang masing-masing karena sepertinya beliau-beliau atau mereka ini sudah on cam. Saya undang ke Adinda Raisa terlebih dulu. Raisa, sudah on mic? Oke, kalau belum saya ke Nadira. Nadira Aufa sudah on mic? Oke, silakan Nadira, boleh disampaikan langsung ke Mbak Dita ya pertanyaannya. Baik, Mas Zam, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bu Adita. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat. Khususnya membuka wawasan kita terhadap penanganan krisis di sektor pemerintahan gitu ya, Mbak. Jadi saya izin bertanya nih, Mbak, kan terkait manajemen dan komunikasi krisis di sektor pemerintahan itu terkadang kan tampak tadi yang sudah disampaikan juga seperti tidak ada keselarasan antara kayak kepala dan ekor gitu, Mbak. Jadi artinya di beberapa kasus itu suka ada indikasi bahwa pihak di tengahnya itu seperti tidak mengindahkan instruksi dari bagian puncaknya gitu, Mbak. Jadi menjadikan manajemen krisis ini kan jadi kurang efektif gitu ya, Mbak. Nah, apakah kalau di organisasi pemerintahan ini pada perencanaan manajemen krisisnya itu sudah ada pembahasan terkait seperti langkah preventif untuk mencegah hal tersebut itu terjadi begitu, Mbak. Karena kan hal seperti ini tuh tidak sekali dua kali terjadi begitu ya, meskipun tadi misalnya sudah ada strategi informasi satu pintu misalnya begitu, Mbak. Jadi begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo, silakan Mbak Dita. Ya, oke. Yes, sebenarnya tadi juga udah sempat saya singgung ya, meskipun sepintas gitu, bahwa memang situasinya kembali lagi dinamika. Ini bagian dari dinamika, sama seperti case tadi. Kenapa PSBB akhirnya di PPKM dan sebagainya, itu kan karena dinamika yang membuat kita akhirnya harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ini bicara soal substansinya, belum soal bicara orang ya. Soal orang yang kemudian menyampaikan substansi itu, menyampaikan kebijakan itu. Terkadang kita tuh perlu waktu untuk menyerap ya, untuk semuanya diendapkan dulu agar kita betul-betul menguasai untuk menyampaikan. Sometimes karena harus cepat, masyarakat sudah menuntut, kita belum sempat ngedapin dan kita harus sampaikan. Itu yang memang sometimes nih kadang-kadang terjadilah pernyataan-pernyataan yang seolah terkesan tidak konsisten satu sama lain, bahkan kadang-kadang kontradiktif. Padahal sebenarnya permasalahannya karena endapannya belum masuk nih. Sehingga dia memahami si policy itu sendiri. Saya kadang melihat nih beberapa kolega ya, kadang saya juga demikian gitu. Kita diburu waktu untuk segera menyampaikan, sementara kita mempelajari sesuatu yang baru ini juga belum cukup gitu. Nah, itu yang memang terjadi, bahwa ada yang seolah-olah kok tidak konsisten atau melawan atau berseberangan. Saya nggak yakin itu terjadi di pemerintah kita. Semua itu sekarang udah under Pak Presiden ya, dan dibagi koordinatornya kan PPKM Jawa Bali dan Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Itu sebenarnya sudah pola yang sangat baik saat ini.
itu hasil juga pembelajaran bahwa ketika tidak dibikin struktur seperti itu, terjadilah yang tadi Nadira sampaikan. Karena sebenarnya permasalahannya masalah yang bersangkutan sendiri kadang-kadang pemahamannya belum cukup. Tetapi tuntutan dari situasi dan kondisi harus segera menyampaikan, jadi seolah-olah tidak sama. Padahal bukan itu masalahnya. Nah, ini pembelajaran. Sekali lagi pembelajaran sehingga ketika kemudian tadi struktur penanganan ini termasuk organisasinya itu diperbaiki terus-menerus, itu bagian dari itu. Agar tidak terjadi lagi hal seperti itu. Gitu ya, jawaban saya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Dua lagi maaf Mbak Dita, ini dari Husna Kurnia. Husna, kamu sudah on, boleh silakan disampaikan langsung ke Mbak Dita. Terima kasih Mas Zahar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Ibu Adita yang sudah memaparkan presentasinya yang sangat komprehensif gitu dan insightful juga. Sebenarnya ini lebih ke rasa penasaran saya sih Bu. Jika ini Ibu terlepas dari titel juru bicara Kemenhub gitu ya, dan Ibu menjadi masyarakat biasa, menurut Ibu langkah krisis yang dilakukan pemerintah tuh sudah sesuai belum sih? Dan jika belum, kira-kira langkah selanjutnya itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, ini Kusna menanyakan ini ya, saya melepaskan baju dulu nih sebagai seorang Betul Mbak Dita. Gitu ya. Walaupun agak sulit nih, karena saya udah tahu nih background-nya kan, situasi di belakang itu saya udah tahu. Tapi gini, ini berusaha self-introspeksi aja ya. Mungkin saya tidak mungkin melepaskan 100% karena saya udah terlalu punya banyak background. Saya introspeksi aja sih, itu akan lebih bagus ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibenahi. Masih banyak ketidaksempurnaan, itu saya harus akui. Khususnya apa? Ego sektoral. Itu. Jadi masing-masing kementerian, meskipun saya bilang tadi payungnya udah ada, bahkan perpresnya sudah ada bahwa tugas utamanya di-leading oleh KPCPEN sama Satgas. Tapi yang namanya kementerian dan lembaga itu kadang-kadang punya ego sektoral gitu. Loh ini kan sektor saya, yang lebih menguasai saya gitu. Somehow kadang-kadang begitu. Jadi kurang bisa blended gitu loh kebijakannya. Nah ini memang proses. Dulu parah banget sih kalau saya bilang, sekarang udah getting much better. Apalagi tadi struktur penanganannya sudah mulai lebih jelas gitu. Tapi betul bahwa bicara crisis communications-nya sendiri, menurut saya sih masih banyak yang bisa diperbaiki, dan ego sektoral itu menurut saya satu permasalahan yang lumayan challenging sih gitu. Meskipun Pak Presiden sih selalu ngingetin terus gitu ya. Jadi itu poin besar saya sih, saya bilang masalah ego sektoral. Nah kalau itu bisa dikikis, bisa terus diperbaiki, saya bilang penanganannya akan jauh lebih baik sih sebenarnya gitu. Makanya kalau kelihatan kadang nih ya, nih saya bicara terbuka aja. Kadang Kemenkes agak telat nih ngumumin harga dasar PCR misalnya. Sementara kan sebenarnya harusnya bisa ngomongin dari dulu-dulu banget, misalnya kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi kenapa baru sekarang setelah rame gitu. Nah, ya kayak gitu. Padahal dari awal sebenarnya Presiden sudah mengarahkan semua harus terbuka, semua harus ini. Tentu ini kan ada masalah juga dalam ya Kemenkes, ini kan domain saya, itu emang hak saya untuk ngomongin begini. Gitu ya, yang sebenarnya itu situasi normal juga terjadi, nggak usah ngomong krisis lah, situasi normal juga terjadi. Tapi saya lihat balik lagi, ini pembelajaran kita dan sekali lagi leadership-nya harus kuat. Menurut saya Pak Presiden Joko Widodo ini gimana ya, saya nggak pengen subjektif, saya bilang mungkin the right person in the right situation gitu ya. Karena ini pun diakui di G20 kemarin itu, ini semua orang juga heran gitu ke Indonesia. Kalian tuh dulu yang mati bisa segitu banyak dan sekarang tiba-tiba seperti itu, gimana ceritanya? Banyak yang menyaksikan soal data dan sebagainya. Tapi akhirnya setelah beberapa pengamat datang ke Indonesia melakukan kajian-kajian, ya memang kondisi kita sudah jauh lebih terkontrol gitu. Jadi kalau tadi banyak yang mungkin mempertanyakan kenapa dari dulu nggak begini, ya marilah kita sekarang melihat kondisi saat ini gitu. Bahwa at the moment bisa dibilang mungkin penanganan pandemi di Indonesia termasuk one of the best in the world gitu. Dan itu sebenarnya bukan hanya masalah regulasi menurut saya, masalah kepatuhan juga. Masyarakat juga sudah mulai aware gitu ya. Jadi regulasi hanya salah satu penuntun, tetapi kemauan untuk kemudian taat pada prokes, melakukan vaksinasi, itu kan kembali kepada para individu ya. Dan sebenarnya
kalau kita bicara komunikasi, di situ penting juga tuh komunikasi dalam rangka melakukan edukasi dan ya banyak hal lah, sosialis, termasuk ini forum-forum seperti ini menurut saya juga sebenarnya bisa membuka mata kita semua, at least yang ada di ruangan ini, untuk makin aware gitu bahwa yang namanya pemulihan pandemik itu butuh kolaborasi semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga akademisi, teman-teman semua sebagai bagian dari kalangan-kalangan terdidik gitu ya, itu harus bisa gitu bagian itu. Itu sih jawaban saya, Kusna. Ya, frankly speaking banyak yang harus diperbaiki, tapi kita selalu mencoba growing ya, mencoba improve lah gitu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dita. 2 pertanyaan terakhir saya gabung jadi satu ya Mbak, untuk bisa langsung direspon sama Mbak Dita. Pertanyaan yang pertama dari Adinda, saya kira tadi beberapa jawaban Mbak Dita sebenarnya sudah include ke situ, tapi nanti boleh kalau mau dikomprehensifkan lagi Mbak Dita, terkait dengan sejauh mana menurut Mbak Adita proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghadapi krisis ini perlu dievaluasi. Dan pentingkah regulasi ini dievaluasi secara rutin mengingat kondisinya yang terus berubah-ubah. Lalu pertanyaan terakhir saya rasa ini dari Faik, terkait sosok jubir di dalam kementerian yang merupakan garda terdepan dari sebuah organisasi. Bagaimana cara Mbak Dita menghadapi anggapan masyarakat terkait inkonsistensi upaya pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan strategi yang dilakukan Mbak Dita setelah melihat tanggapan masyarakat tadi dan bagaimana menyampaikan informasi secara efektif kepada publik. Jadi ini kembali ke posisi Mbak Dita lagi nih sebagai jubir. Tadi diminta Husna untuk melepaskan gitu ya. Sekarang kembali pakai lagi Mbak jaketnya. Monggo Mbak Dita silakan. Ya, yang pertama mungkin soal penyesuaian regulasi ya. Tadi saya juga udah singgung, ini akan sangat dinamis gitu. Karena kembali lagi bicara krisis pandemik ini sangat dinamis gitu. Perkembangan dari waktu ke waktu kadang sulit diprediksi gitu ya. Dan ini sangat tergantung juga pada perilaku si virus gitu. Virusnya virus baru, perilakunya sulit diprediksi, jadi epidemiolog aja kadang-kadang juga bingung gitu kan ya. Nah tapi semua tentu butuh proses ya. Kita melihat hampir 2 tahun ini akhirnya kita makin melihat bisa mempelajari perilaku dari yang pertama tentu virusnya itu sendiri. Dan epidemiolog juga tentu sudah mengembangkan lah ilmunya atau bagaimana cara untuk bisa mengidentifikasi ini. Itu yang paling utama sebenarnya. Karena dengan dinamika ini akan sangat berefek gitu kepada bagaimana kita menanggapi sebagai negara ya. Negara yang dimana di situ ada rakyat yang harus kita kelola gitu dan semua hal yang harus kita pastikan. Jadi akan sangat tergantung dari dinamikanya. Dan tentu konsekuensinya adalah regulasi bisa berubah at any time. Nah ini yang saya rasa masyarakat juga harus terus diedukasi bahwa dinamika ini akan berkonsekuensi kepada ketentuan-ketentuan yang nggak ikut berubah gitu. Kalau kemudian ada persepsi inkonsisten, mungkin tugas kami untuk lebih banyak melakukan edukasi tentang decision making proses ini dan bagaimana pengaruh dari dinamika pandemik membuat kita juga harus selalu agile, selalu ikut dengan situasi itu. Itu mungkin PR-nya ya, supaya masyarakat juga akhirnya paham dan siap bahwa akan ada perubahan setiap saat gitu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan jubir ya, jubir memang menurut saya sangat penting. Mau kondisi normal atau kondisi krisis itu penting sekali. Kalau kemudian ada inkonsistensi satu dengan yang lain, yang saya lakukan against. We are in the same boat, gitu. Kita di kapal yang sama. Jadi saya selalu koordinasi. Kalau Satgas sama Kemenhub dikonflikkan, dipertentangkan, saya akan telepon Prof Wiku. Prof, kita begini-begini, kita janjian ya Prof, gini. Gitu. Kalau sama Kemenkes dipertentangkan, saya telepon Bu Nadia, Bu, supaya kita juga nggak jadi mainan media dan dibully masyarakat. Udah deh, kita sepakat ya, begini narasinya, gitu. Jadi kadang bukan hanya masalah komunikasi lembaga, ini komunikasi interpersonal harus dilakukan gitu, supaya ada understanding dan kita juga tidak memperburuk citra kita di matanya publik. Gitu. Begitu sih mungkin yang saya lakukan dan itu terbukti berhasil ya, setidaknya menetralisir lah gitu supaya nggak makin panjang konfliknya atau inkonsistensinya. Begitu dari saya, mudah-mudahan menjawab semuanya.
Terima kasih Mbak Dita, luar biasa sudah terjawab di babat habis ya semua pertanyaan tadi, baik itu pengalaman personal atau juga tadi pengalaman secara profesional yang dibalut ya oleh Mbak Dita dalam jawaban yang komprehensif. Terima kasih Mbak Dita, sebelum kita menutup secara resmi ya dari perkuliahan kita hari ini, saya persilakan dulu kepada Ibu Lisa. Mbak Lisa, monggo. Baik, luar biasa sekali Mbak Adita, saya selaku pengampu mata kuliah ini dan juga mewakili pengurus Departemen Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih banyak di tengah kesibukan yang saya yakin luar biasa dalam menjalankan tugasnya Mbak Adita sudah menyempatkan 1,5 jam ini untuk berbagi dengan kita. Dan saya kira teman-teman terkonfirmasi ya apa yang kita diskusikan sepanjang kelas ini bahwa mengkomunikasikan bencana dalam hal ini adalah krisis sebagai lingkup yang lebih makro itu memang kita harus berteman dengan ketidakpastian, uncertainty. Dan kemudian kadang-kadang uncertainty itu yang dipersepsikan menjadi inkonsistensi. Dan terlihat sangat jelas bahwa peran komunikasi ya Mbak Adita ya menjadi penting untuk mereduksi itu. Nah ini yang harus berhati-hati, jangan sampai kemudian upaya-upaya komunikasi kita justru meningkatkan ketidakpastian itu. Ini kan PR besar ya. Dan saya berharap dengan adanya kuliah praktisi ini semakin banyak teman-teman komunikasi yang berminat untuk menekuni bidang ini dan kemudian mengikuti jejak Mbak Dita untuk kemudian mendalami tentang manajemen risiko, manajemen krisis yang saya kira Indonesia masih memerlukan banyak ahli di sana dan teman-teman komunikasi juga sangat dibutuhkan untuk mewarnai bidang-bidang ini. Mungkin itu dari saya Mas Zam dan Mbak Adita, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing pengalaman sekaligus ilmunya untuk teman-teman semua. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang menjawab atau kurang berkenan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Sukses Amin. terus semuanya. Amin, siap. Terima kasih Mbak Lisa, terima kasih Mbak Dita. Baik teman-teman semuanya, demikianlah kuliah praktisi kita di siang dari pagi tadi ya sampai siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dari kelas komunikasi bencana, kelas seragam arena komunikasi yang menyaksikan dari Zoom dan juga atau YouTube. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan atensi teman-teman semua. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan juga kepada Mbak Dita Irawati yang sudah luar biasa berkenan memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan untuk belajar langsung ya dari praktik di lapangan terkait dengan tentu saja manajemen komunikasi krisis COVID-19, pembelajaran dari Kementerian Perhubungan. Lalu terima kasih juga tentu saja kami ucapkan ya kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, pengurus Departemen Ilmu Komunikasi, kemudian Laboratorium Ilmu Komunikasi yang juga sudah membantu luar biasa dalam penyelenggaraan kuliah praktisi kita sehingga bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya dan disiarkan tidak saja di Zoom tetapi juga di YouTube. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Sepertinya Mbak Adita terkendala koneksi, sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di kelas-kelas berikutnya atau di kelas-kelas praktisi berikutnya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya teman-teman. Oh sebentar, Mbak Dita sudah kembali sepertinya. Mbak Dita sampun kembali, sepertinya tadi terkendala koneksi Mbak Dita. Oke, sepertinya masih terkendala koneksi beliau ya. Tadi sempat freeze, saya lihat Mbak Aditanya. Tidak masalah, saya undang sekarang teman-teman untuk mari kita. Oke, sudah ada Mbak Dita. Mbak Dita, maaf tadi sempat freeze. Jaringan tiba-tiba agak-agak kurang stabil. Iya, sorry. Tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Dita. Sebelum kita tutup Mbak, mari kita berfoto bersama. Oke. Iya. Tanpa ada foto kayaknya kurang afdol. Mari teman-teman, silakan nyalakan kamera yang bisa. Kita berfoto bersama ya dengan Mbak Dita. Oke, kita tunggu sebentar. Teman-teman yang lain nyalakan kamera. Oke, saya sudah melihat wajah-wajah kerennya ini. Anak-anak muda masa kini. Walau belum mandi, tetap kekinian loh ini mereka ini loh. Oke, sudah semua teman-teman. Saya tunggu ya. Di layar satu kita ada 2 layar ini ya. Saya tunggu, saya cek juga layar kedua. Oke, sudah layar kedua, layar pertama sudah. Oke, baik. Mari silakan sekarang berikan senyum terbaik untuk layar pertama ya. Lihat ke kamera, 3, 2, 1. 3, 2, 1, senyum. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Kita ke layar yang kedua. Nah, karena saya tidak tahu kalian ada berada di layar yang mana, maka selalu berikan senyum tersunggingnya ya. Oke, sekarang layar yang kedua. Silakan lihat kamera, 3, 2, 1, senyum.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Dita, Mbak Lisa. Ya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Sehat-sehat Mbak Dita. Sama-sama, terima kasih ya. Sehat Terima semuanya. kasih. Ya. kasih.